Shalom Gateway Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat kepada setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi family yang dikasihi Tuhan, salah satu fungsi cahaya adalah dapat memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi. Begitu pula terang yang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai terang akan menelanjangi kegelapan setiap dosa kita. Dan tidak semua orang bisa menerima firman dengan benar. Dalam bagian ini Yesus membuka perumpamaan ini dengan fakta bahwa pelita pasti diletakkan di atas kaki pelita, bukan di bawah tempat tidur. Yesus tidak sedang mengajar tentang di mana seharusnya pelita itu diletakkan. Tetapi Yesus sedang menegaskan fungsi daripada pelita tersebut, yakni menghasilkan cahaya. Tujuannya adalah agar setiap orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 16. Siapapun yang masuk dan melihat cahaya itu akan mendapati bahwa tidak ada yang tersembunyi dan semuanya akan terlihat baginya. Uniknya di sini adalah Yesus mengaitkan perumpamaan pelita ini dengan cara kita mendengar. Yesus memberikan perintah agar kita memperhatikan cara kita mendengar, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Di sini sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita betapa pentingnya untuk memiliki cara yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Jika kita mendengarkan firman dengan benar, Tuhan akan terus menambahkan kepada kita kekayaan firman-Nya itu. Hal ini akan membuat kita bertumbuh dalam menghidupi kebenaran Allah. Sebaliknya, jika kita merasa kita sudah memiliki banyak pengetahuan tentang firman, justru kita cenderung akan memilih untuk tidak mendengarkan firman Tuhan lagi. Dan Yesus mengatakan, jika ada orang yang seperti ini, yang ada padanya akan diambil kembali. Gateway Family yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur kita dan menyatakan kesalahan kita. Tidak hanya itu, firman ini juga mengajar dan mengubah hidup kita. Bandingkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Cara mendengarkan firman dengan benar akan mengubah hidup kita. Selanjutnya kita akan diubahkan, dipulihkan, dan disempurnakan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Milikilah kehausan akan firman Tuhan, dan izinkanlah Tuhan mengupas dan menguliti keberdosaan kita, dan hiduplah di dalam terang sehingga kita dapat menjadi terang itu. Dan kita dapat memancarkan terang tersebut di dalam setiap kehidupan kita sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk kami dapat memiliki sikap hati yang benar di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman yang boleh kami dengarkan bukan hanya saja mengisi intelektual kami, mengisi pikiran kami, mengisi hati kami, tetapi biarlah firman yang boleh kami terima dapat kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan firman itu sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu dan untuk setiap firman yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.